Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Masruratul Hasanah, NIM E 2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya di sini ingin menanggapi sebuah video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian. Nah, dalam pembentukan periode peradaban Islam periode kenabian ini ada dua fase, yang diantaranya itu ada fase Mekah dan juga ada fase Madinah. Nah, di dalam fase Mekah ini saya akan menjelaskan bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad SAW, terus apa saja konten dakwah di Mekah dan juga apa saja bentuk-bentuk penolakan Nabi Muhammad SAW dan juga faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW itu mendakwakan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Untuk yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mendakwakan ajaran Islam secara terang-terangan ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, untuk yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW mendakwakan ajaran Islam secara terang-terangan di luar Mekah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu konten dakwah di Mekah. Nah, diantaranya ada pendidikan dakwah, pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara mengesahkan Allah dalam teori dan praktik seperti sholat dan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengajaran Al-Quran. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu ada masyarakat Islam itu menolak secara halus dan juga ada masyarakat Islam itu menolak dengan cara memfitnah Nabi Muhammad SAW dan juga masyarakat Mekah tuh menolak secara kasar atau keji, bahkan mempunyai rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW di antaranya dalam bidang politik kekuasaan, sosial, persamaan derajat sosial, agama dan keyakinan, lalu budaya taklid kepada nenek moyang, dan juga ada ekonomi. Pada saat itu masyarakat Mekah itu mempunyai kekhawatiran bahwasannya ketika masyarakat Mekah itu banyak yang menerima dakwah Nabi Muhammad, maka ekonomi akan terancam. Seperti itu ya. Tuh yang selanjutnya itu ada fase Madinah. Nah, di fase Madinah ini Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid, terus mempersaudarkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu perjanjian saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim seperti Piagam Madinah, ya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk mengajarkan masyarakat baru. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Terus yang terakhir itu memperkuat kekuatan militer. Nah, di sini saya akan memberi tambahan ilustrasi bagaimana pembentukan peradaban Islam pada masa itu. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW mendirikan madrasah ilmiah. Saat itu Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Terus ada juga penerapan syariat Islam, pemeliharaan Al-Quran, seperti itu. Terus juga peningkatan harkat dan martabat wanita, sudah tidak ada lagi kaum wanita itu anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, sudah tidak ada lagi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan ajaran Islam masa itu. Terus yang selanjutnya itu pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, terus ada perkembangan sastra, terus ada penghapusan perbudakan. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW mendakwakan ajaran Islam ini sudah tidak ada perbudakan-perbudakan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengembangan taktik perang diplomasi luar negeri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.